إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum mengolok-olok kepada kaum yang lain. Demikian juga janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian saling mencela, dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Sejelek-jelek panggilan yang buruk adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Dan barang siapa yang dia tidak segera berhenti dari perbuatan ini, dari mengolok-olok saudaranya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar kita jangan sampai mengolok-olok, jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita menghina, meremehkan saudara-saudara kita yang lain. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahkira akhal muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Sesungguhnya muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diremehkan dan dihinakan. Kata Nabi, ketakwaan itu letaknya di sini. Beliau sambil menunjukkan ke dalam dadanya. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahat tak kala dia merendahkan, meremehkan saudaranya,
setiap muslim satu dengan muslim yang lain adalah haram. Darahnya, hartanya, kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, diremehkan, dihinakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan mengolok-olok, merendahkan, meremehkan, menghina orang lain adalah watak dan karakter iblis. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, namun iblis tidak mau sujud dan seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis enggan untuk sujud. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadai astakbarta an kunta minal 'alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Apakah engkau merasa sombong dan merasa tinggi dari Adam? Maka iblis menjawab, ma'asyiral muslimin, dia merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi dan meremehkan, menghina Nabi Adam alaihissalam, seraya mengatakan, engkau ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah, aku lebih mulia daripada dia. Inilah ma'asyiral muslimin, perbuatan meremehkan orang lain adalah wataknya iblis. Demikian juga ma'asyiral muslimin, perbuatan ini suka mengolok-olok, menghina orang lain, itu juga watak dan karakter sifatnya orang-orang munafikin. Meskipun orang-orang munafikin, ma'asyiral muslimin, mereka menyembunyikan kebusukan-kebusukan di dalam hatinya, menyembunyikan kejelekan-kejelekan di dalam hatinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah membongkar kebusukan-kebusukan hatinya. Allah taala telah menjelaskan sifat-sifat mereka kepada kita semuanya di dalam ayat-ayatnya yang begitu banyak, terutama di surat At-Taubah. Allah taala sebutkan banyak sekali sifat-sifat orang-orang munafikin, di antaranya mereka adalah orang yang suka mengolok-olok, menghina, meremehkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdan fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang mereka itu mengolok-olok, menghina orang-orang yang beriman, yang mereka bersedekah dengan sukarela. Demikian juga mereka orang-orang yang mengolok-olok, menghina orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan melainkan kesanggupannya. Mereka mengolok-olok orang beriman, maka Allah Ta'ala akan membalas olok-olokan mereka, dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hatilah dari perbuatan seperti ini, dari merendahkan, mengolok-olok, menghina orang lain. Karena ma'asyiral muslimin, perbuatan ini sangat berbahaya sekali, sangat buruk sekali. Dan dampak kejelekannya itu akan kembali kepada sang pelaku, akan kembali kepada orang-orang yang mengolok-olok, menghina orang lain. Dan mari kita lihat ma'asyiral muslimin, bahaya dari menghina, meremehkan, mengolok-olok orang lain, menganggap dirinya yang mulia. Di antara bahaya perbuatan ini, ma'asyiral muslimin, orang yang suka menghina, meremehkan, mengolok-olok orang lain, tunggulah kehinaan dan kehancurannya. Allah Ta'ala tegaskan di surat Al-Humazah
Surah yang sering kita dengar. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Wailun, kecelakaan. Allah Ta'ala tegaskan di sini kecelakaan akan mendapatkan kehancuran bagi orang yang suka mencela dan mengumpat. Yang mereka himmahnya, keinginan di dunia ini hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan mereka menganggap dengan hartanya itu akan bisa mengekalkan kehidupan dunia ini. Sekali-kali tidak. Dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Yaitu api yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang saking panasnya ma'asyiral muslimin. Api itu akan membakar sampai hatinya. Inilah ma'asyiral muslimin, balasan orang-orang yang suka menghina, suka mengolok-olok akan mendapatkan kehinaan dan kehancuran. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, bahaya dari perbuatan ini, bahwasanya perbuatan ini akan menghalangi seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Faqala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Faqala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi, tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari sifat sombong. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya ada orang yang dia itu senang memakai pakaian yang bagus, senang memakai sandal yang bagus. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru, yang namanya sombong itu bukan perkara itu tadi. Akan tapi yang namanya sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, dan wa ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Inilah kesombongan ma'asyiral muslimin. Perhatikan hadis yang mulia ini. Seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sifat kesombongan, yaitu meremehkan manusia, itu bisa menghalangi seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzarrah ma'asyiral muslimin, kalau dalam bahasa Arab itu diartikan namlatun saghirah, semut yang paling kecil. Dan semut yang paling kecil kalau ditimbang dengan timbangan yang sesensitif apapun, secanggih apapun timbangan itu, maka semut yang kecil itu tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada beratnya sama sekali. Ma'asyiral muslimin, orang seperti ini yang memiliki sifat sombong meskipun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut kecil, itu bisa menghalangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang yang dalam hatinya ada sebesar kerikil atau sebesar batu, atau bahkan dia punya watak dan karakter suka menghina, suka meremehkan manusia? Tentunya dia akan mendapatkan balasan yang lebih. Inilah ma'asyiral muslimin di antara bahaya-bahaya kesombongan. Nas'alullah ta'ala taufiq wa sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah taala. Mari kita kembali di khutbah yang pertama tadi, yaitu tentang bahaya-bahaya perbuatan meremehkan, menghina, mengolok-olok, merendahkan orang lain. Di samping akibat yang kita sebutkan di khutbah yang pertama tadi, ma'asyiral muslimin, bahwasanya perbuatan ini akan mendatangkan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus dosa-dosanya, tidak akan mensucikannya. Demikian juga Allah taala tidak akan mengajak bicara orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim. Syaikhun zanin, malikun kadzdzab, wa 'ailun mustakbir." Ada tiga golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara orang tersebut. Allah taala tidak akan mensucikan, tidak akan membersihkan dosa-dosanya, dan Allah taala tidak akan melihat orang itu. Yang pertama adalah orang yang sudah tua tapi dia berzina. Yang kedua, pemimpin kadzdzab, pemimpin pendusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Perhatikan golongan yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Orang miskin yang sombong, orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan kita semuanya, ma'asyiral muslimin, seluruh manusia, Allah taala mengatakan mereka semua itu adalah fakir, mereka semua miskin, tidak memiliki apa-apa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya adalah fakir, semuanya adalah miskin. Kalian semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah hakikat kita, ma'asyiral muslimin. Seluruh apa yang kita miliki berupa harta, berupa kepintaran, jabatan, kedudukan, pangkat apapun, itu pada hakikatnya bukan milik kita. Itu hanya titipan sementara. Nanti ada waktunya Allah taala akan mengambil. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita pantas, ma'asyiral muslimin, kita menyombongkan diri kita, menganggap diri kita mulia sehingga kita meremehkan saudara-saudara kita yang lain, menghina saudara kita yang lain, atau bahkan mengolok-olok? Tentunya tidak pantas perbuatan seperti ini. Inilah, ma'asyiral muslimin, khutbah Jumat yang ringkas. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi diri kami dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya, ma'asyiral muslimin, dari perbuatan suka merendahkan, suka melecehkan, suka meremehkan, mengolok-olok orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.